Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di SDN 2 Cijulang, Kecamatan Cirebeti, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN 2 Cijulang tentang kepemimpinan dan juga pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mari kita saksikan wawancara bersama dengan Kepala Sekolah SDN 2 Cijulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik? Alhamdulillah baik Pak Heris. Gimana kabarnya Pak Heris sekarang? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih ya Ibu, Ya, karena sama-sama, sudah Pak. meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara ini. Sama-sama. Kebetulan ini adalah salah satu pemenuhan kewajiban buat saya Ibu. Kebetulan saya mengikuti guru penggerak dan sekarang sudah masuk ke modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada seorang pemimpin ya. Iya. Jadi untuk kegiatan ini saya diharuskan mewawancarai seorang pemimpin atau kepala sekolah di satuan pendidikan, dan kebetulan Ibu sekarang adalah seorang pemimpin dan kebetulan juga SD Ibu adalah sekolah penggerak ya Ibu. Iya. Yang sudah hampir 1 tahun ada Bu? Iya, mau kedua tahun. Iya, alhamdulillah Ibu. Mudah-mudahan kegiatan sekolah penggeraknya bisa berjalan lancar ya Bu. Amin. Begitu juga buat Pak Heris. Ya. Semoga sukses Amin, dengan Ibu. CGP-nya. Amin, amin. Semoga apa-apa yang diharapkan terlaksana. Ya, amin. Alhamdulillah Ibu. Nah, mungkin kita langsung saja Ibu untuk mengefektifkan waktu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan sebuah pembelajaran buat saya Ibu. Sama-sama Pak Heris. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Ibu. Nah, selama ini kan Ibu mungkin sebagai seorang pemimpin sudah menemukan berbagai macam hal, contohnya itu tentang keadaan atau kejadian-kejadian ya Bu di sekolah, atau mungkin di lingkungan organisasi guru juga bisa ya Bu. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi mungkin atau yang Ibu alami? Apakah itu menjadi sebuah dilema etika atau mungkin itu adalah bujukan moral? Ya, begini Pak Heris, mungkin pemahaman yang pertama dulu. Bagi kami di sini, apa yang disebut dengan dilema etika itu adalah situasi yang mengharuskan seseorang itu mengambil keputusan secara yang dua-duanya benar. Mungkin itu yang sulit bagi kami di pihak sekolah untuk mengambil keputusan dilema etika. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bujukan moral seperti yang tadi Bapak sampaikan, di mana mengambil keputusan benar dan salah. Nah, mungkin ini di sekolah kami juga beberapa kasus ada yang harus pengambilan keputusan seperti yang dilema etika itu tadi, seperti contohnya kasus murid, kasus guru yang ingin melamar di sini, guru honorer. Nah, kami biasanya mengambil keputusan ini yang pertama mengidentifikasi dulu permasalahannya. Terus siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian kami juga mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian menguji fakta tersebut. Kemudian kami bermusyawarah untuk pengambilan keputusan, kemudian hasil musyawarah tersebut, keputusan tersebut direfleksi apakah sudah baik atau belum pengambilan keputusan tersebut. Itu sangat baik sekali ya Bu. Itu adalah langkah-langkah yang Ibu ambil ya untuk sebelum mengambil keputusan pada suatu kasus atau kejadian ya Bu ya. Nah, kemudian kalau selama ini Bu dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama ketika ada sebuah keputusan di mana keputusan tersebut kepentingannya itu sama-sama benar ya Bu. Nah, kemudian atau keputusan tersebut mengandung sama-sama nilai kebajikan ya Bu. Ada yang nilai kebajikannya. Kira-kira langkah-langkah atau pengambilan keputusan yang Ibu ambil itu seperti apa? Atau mungkin Ibu punya contohnya mungkin? Misalnya begini, untuk seperti tadi sudah dibilang, jadi kata Ibu, jadi ini sesuai dengan bagaimana kasusnya. Jadi kami misalnya untuk murid, kemarin kan kami sesuai dengan regulasi, disesuaikan dengan regulasi yang ada di sekolah. Kemudian seperti kasus yang kemarin ada guru honorer yang kesini, ada 2 orang guru honorer yang mau mendaftar di sini, ikut mengajar, melamar. Nah, kami 2 orang, yang pertama kami berserta guru yang sudah senior, melihat dulu ijazahnya, karena untuk di SD ini kan harus linear. Kemudian karena dua-duanya juga sama dari PGSD, kami juga melihat dulu jaraknya. Jadi jangan sampai jaraknya yang jauh, bukan tidak memberi kesempatan, tapi kami di sini sudah
takutnya nanti bukan gaji ya, honor atau honornya tidak sesuai dengan biaya biaya beliau itu transportasinya. Ya. Betul. Jadi itu juga harus dipikirkan. Jadi kami memilih terutama memberdayakan dulu masyarakat yang ada di sini atau mahasiswa yang ada di sini atau yang melamar dari di sekitar sini, masyarakat di sini. Jadi kami memberdayakan dulu masyarakat sekitar sini untuk mengajar di sekolah. Oh iya, baik Ibu. Jadi itu berapa langkah mungkin yang Ibu lakukan ya Ibu ya. Jadi bisa dilihat dari tidak hanya satu sisi saja ya Bu. Jadi dilihat dari berbagai sisi. Ada beberapa sisi yang harus dilihat, tidak hanya dari kualifikasi sarjananya saja, tapi dilihat juga dari jaraknya. Terus dilihat juga dari ibu lebih memilih orang yang dekat sekolah atau masyarakat di sekitar sini untuk mengabdi di sekolah. Kan ini merupakan pengabdian kalau guru honorer ya. Betul. Nah, kemudian dari kejadian tersebut Ibu kan mungkin sudah ada keputusan ya Ibu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu ketika ada seperti hal tersebut ya, kasus tersebut, kemudian apa langkah yang paling efektif yang menurut Ibu dalam pengambilan keputusan itu atau pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti apa Ibu? Hal yang paling efektif mungkin. Hal yang paling efektif yang pertama harus berkolaborasi dengan guru senior di sini. Jadi ibu di sini tidak bisa mengambil keputusan sendiri, apalagi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan siswa, dengan masalah-masalah yang sensitif di sekolah, juga untuk tenaga pengajar karena di sini ada guru yang lebih senior, lebih lama bekerja di sini, kebetulan orang sini juga, jadi ibu selalu meminta pendapat dari beliau, juga ada bisa berkolaborasi juga, ibu sudah biasa berkolaborasi dengan Bapak Komite. Iya, jadi yang pertama itu adalah kolaborasi ya Bu ya. Jadi komunikasi, kolaborasi. Jadi komunikasi ini harus tetap terjalin dengan guru, dengan komite, dengan paguyuban di sekolah. Kemudian kita juga harus bekerja sama atau berkolaborasi. Iya, jadi ada komunikasi, kolaborasi, kerjasama ya Bu. Iya. Jadi tidak hanya mementingkan egosentris ya Bu. Jadi tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak sendiri. Betul Ibu, baik. Kemudian kalau selain itu Ibu, apakah ada tantangan tidak Ibu? Jadi pada ketika kolaborasi atau mungkin menjalin komunikasi dengan yang lingkungan di sekolah Ibu, apakah ada tantangan ketika pengambilan keputusan tersebut Ibu? Tentu ada. Pasti setiap permasalahan ada tantangannya. Apalagi di sini misalnya masyarakat kadang dengan masyarakat, misalnya dengan guru juga ada. Tapi kami di sini bermusyawarah dengan secara baik, mengambil keputusan yang terbaik, yang tidak merugikan siapapun, diambil jalan tengahnya, diambil solusi yang terbaik. Apapun itu kami mengambil solusi yang terbaik dengan bermusyawarah dulu dengan guru-guru yang lain. Ya, jadi intinya musyawarah untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya Ibu ya. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu. Nah, ketika Ibu menemukan suatu kasus atau kejadian, kira-kira Ibu dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau mungkin ketika ada kasus tersebut Ibu selesaikan langsung seketika itu? Ya, nah untuk ini Pak Heris, Ibu tidak memiliki jadwal yang khusus untuk penanganan sebuah kasus, tapi setiap kasus selalu dibereskan masalahnya, diselesaikan permasalahannya pada saat itu juga. Jadi tidak menyimpan permasalahan berlarut-larut. Takutnya nanti ada ekses atau hal-hal yang lebih melebar kemana-mana. Jadi bagusnya setiap permasalahan itu diselesaikan dengan cepat. Oh iya. Jadi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya. Betul ya, baik Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, nah ketika penyelesaian kasus tersebut ya Bu, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan apa Ibu? Dan pengambilan keputusan dilema etika khususnya. Pertama faktor kita lihat dari lingkungan dulu. Faktor lingkungan di masyarakat di sini. Kan masyarakat di sini juga berbeda dengan masyarakat yang misalnya di desa yang lain. Jadi Ibu di sini dalam pengambilan keputusan juga harus melihat latar belakang masyarakat di sini, sosial budaya di sini, keadaan ekonomi di sini. Jadi hari itu harus jadi pedoman, jadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi Ibu tidak mengcover atau melihat dari bercermin dari sekolah yang lain untuk mengambil keputusan di sekolah ini. Jadi harus sesuaikan dengan budaya di sekolah ini, dengan budaya masyarakat. Terutama seperti tadi kita bermusyawarah dengan guru-guru senior yang ada di sini untuk pengambilan keputusan.
Jadi istilahnya lain halaman, lain bunganya ya Bu. Lain ladang, lain belalang. Lain ladang, lain belalang ya, seperti itu ya Bu. Baik. Nah untuk pertanyaan terakhir Ibu ya, ini terakhir dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu. Nah kira-kira pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan selama Ibu menjadi pemimpin khususnya di SDN 2 Cijulang, ini seperti apa Ibu? Mungkin tadi sudah dibicarakan pengambilan keputusan dilema yang berhubungan dengan dilema etika. Sebenarnya sudah sering dari waktu ke waktu permasalahan itu ada muncul, cuma kami di sini baru tahu namanya. Jadi ini sudah sering. Jadi kami alhamdulillah banyak pembelajaran yang didapat dari pengambilan keputusan atau masalah-masalah yang ada, diambil hikmahnya, dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan soliditas dengan rekan-rekan di sini juga, dengan komite untuk kemajuan pendidikan di sekolah kami, dengan warga juga, dengan paguyuban, dengan orang tua siswa. Jadi hal ini harus terjalin dengan terus secara kontinu. Jadi tidak hanya ada masalah kita menjalin komunikasi dengan orang tua, tapi setiap jadi jangan hanya ada masalah aja, ya. Jadi harus dijalin komunikasi dengan orang tua siswa. Jadi, untuk memudahkan apabila kita ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan cepat, karena kami sudah biasa berkomunikasi, jadi mudahlah untuk memutuskan segala sesuatu. Karena hubungan kami juga dengan komite, dengan para stakeholder di sini sangat baik. Ya Ibu. Jadi saling mendukung. Ya, itu saling mendukung dengan kerjasama yang baik Ibu, dan komunikasi yang terus-menerus kontinu. Itu intinya komunikasi. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Untuk sesi wawancara pertanyaan ini sudah selesai dan sudah habis. Dari jawaban-jawaban yang Ibu tadi sampaikan, alhamdulillah banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa istilahnya mengadopsi Ibu pengambilan keputusan atau mungkin langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi saya kedepannya bisa menjadi lebih baik, dan terutama juga untuk Ibu sebagai pemimpin di SDN 2 Cijulang selaku sekolah penggerak juga bisa lebih maju lagi kedepannya. Amin. Terima kasih Pak Heris. Sama-sama Ibu, dan Ibu sebagai pemimpin juga bisa mendapatkan banyak hal juga ya Bu ya, yang terbaik buat kasih. Ibu. Buat Pak Heris juga sukses selalu, cepat menjadi kepala sekolah. Amin Ibu. Doakan mudah-mudahan saya juga mendapatkan yang terbaik Ibu. Ya, amin. Terima kasih. Mungkin untuk sesi wawancara kali ini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila saya kata-kata saya atau mungkin pertanyaan saya menyinggung perasaan Ibu ya. Enggak, sama-sama Pak Heris. Alhamdulillah Ibu sangat bersyukur kedatangan Pak Heris ke sini. Ibu juga sama-sama belajar dari Bapak, karena Ibu banyak hal yang belum Ibu tahu, banyak ilmu-ilmu yang didapat dari Bapak, bisa sharing. Alhamdulillah kita bisa sharing pada hari ini. Terima kasih juga. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya untuk melakukan sesi wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan ini adalah salah satu bagian tugas dari guru penggerak ya Pak. Untuk modul 3.1 saya diharuskan mewawancarai kepala sekolah di lingkungan tempat kerja saya dan juga lingkungan di sekitar tempat kerja saya. Nah, untuk wawancara hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Sebelumnya saya ingin menanyakan Bapak, apa kabar hari ini? Baik. Baik Bapak, untuk sesi wawancara ini bagaimana, sudah siap Bapak? Oke, siap. Ya, baik. Lanjut saja ya Pak, untuk mengefektifkan waktu kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini adalah terkait tentang pengambilan keputusan selama Bapak menjadi pemimpin di SDN 3 Sukaurip ya khususnya Pak. Jadi apakah Bapak pernah mendapatkan sebuah kasus atau kepentingan atau kejadian-kejadian di mana kejadian tersebut itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, apakah ya langkah yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Heris. Dalam hal ini juga terima kasih atas kesempatannya. Dalam ini ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan terkait pertanyaan yang barusan. Ya, Pak. Memang hal itu sering terjadi, sering sekali ada dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, di mana tentu saja misalnya kita harus mengambil keputusan
yang tepat untuk kasus-kasus seperti itu. Namun langkah-langkah yang dihadapi itu yang pertama itu misalnya kita itu menentukan dulu mengapa itu terjadi. Jadi ada latar belakang penyebab dari kegiatan atau kasus-kasus yang terjadi. Nah, itu penyebabnya apa. Nah, setelah ketemu penyebabnya tentu kita juga mencari alternatif atau solusi-solusi yang mungkin bisa diambil yang tepat untuk kegiatan ini. Dan kalaupun itu ada pilihan yang memang dua hal yang memungkinkan atau misalnya harus kita ambil salah satunya, maka kita tentu memilihnya itu mana yang mungkin resiko sedikit, paling sedikit mana, atau misalnya nilai positif yang lebih tinggi gitu. Maka kita nanti bisa akan menentukan kegiatan itu. Tapi tidak lupa juga itu dengan bermusyawarah dengan guru-guru yang lain untuk menggali potensi apa atau misalnya hal-hal yang timbul akibat atau yang menyebabkan terjadinya kasus itu. Oh ya, baik. Jadi salah satu yang pertama tadi Bapak sebutkan itu latar belakang ya Pak. Latar belakangnya. Ya, kemudian juga alternatif ya. Dan juga tadi disebutkan juga ada kolaborasi ya Pak antar mungkin dari rekan-rekan guru atau mungkin di sekitar ya Pak, yang di sekitar. Nah, kemudian selanjutnya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pengambilan keputusan yang tadi mungkin langkah-langkah yang Bapak sebutkan, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema ITK yang tadi ditanyakan itu seperti apa Pak? Untuk pengambilan keputusan secara efektif tentu hal yang paling utama juga untuk menjamin atau misalnya tetap menyelaraskan atau kebersamaan di sekolah itu sendiri tentu dengan cara bermusyawarah. Walaupun dalam pengambilan keputusan itu seorang kepala sekolah juga itu bisa mengambil keputusan walaupun tanpa musyawarah apabila misalnya hal itu begitu urgensi atau membutuhkan penanganan yang cepat. Nah, dengan melihat tentu itu juga dengan melihat atau mempertimbangkan kompetensi yang ada pada murid yang atau misalnya pada kasus itu sendiri. Jadi kita itu bermusyawarah paling utama untuk menjamin kekeluargaan, mufakat bersama, dan itu juga nanti akan berakibat juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab bersama. Ya baik, jadi itu ya Pak untuk efektif yang pertama mungkin dilihat dulu kasusnya ya Pak ya. Kalau bisa dimusyawarahkan kita ambil secara musyawarah untuk mufakat. Nah kalau mungkin keadaannya itu urgent, bisa dilihat langsung pengambilan keputusan, tapi juga melihat segi-segi dari kasus tersebut ya, apakah bisa langsung diambil tindakan secara positif atau tidak. Ada kalanya kepala sekolah itu kan harus menentukan walaupun tanpa bermusyawarah. Dalam beberapa hal itu bisa saja menentukan keputusan tanpa harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan guru. Tapi memang jalan yang terbaik adalah sebetulnya dengan musyawarah. Ya, baik. Baik Pak, kalau selanjutnya untuk yang ketiga, nah tadi kan pengambilan keputusan Pak. Pasti dalam pengambilan keputusan itu ada yang disebut dengan tantangan ya Pak. Pasti ada tantangan atau kesulitan-kesulitan ketika kita atau Bapak sebagai kepala sekolah mengambil keputusan. Nah, bagaimana kira-kira Pak tantangan dalam pengambilan keputusan yang mungkin sudah Bapak alami selama ini? Sebetulnya tantangan terbesar ketika pengambilan keputusan itu apabila harus pengambilan keputusan itu bertentangan dengan aturan yang memang harus dijalankan juga. Nah, itu jadi kita itu menjadi dilema antara aturan yang memang harus dijalankan dan keputusan yang harus dibuat. Nah, dalam hal ini tentu itu merupakan tantangan yang terbesar bagi seorang kepala sekolah untuk menentukan jalan yang terbaik atau keputusan yang terbaik. Ya, jadi salah satunya adalah aturan atau yang berlaku ya di sekitar aja. Ya, baik, selanjutnya Pak, mungkin kalau tadi kan disebut tantangan, nah ketika ada sebuah kejadian atau kasus dalam Bapak itu harus mengambil sebuah keputusan, kira-kira Bapak itu memiliki jadwal tertentu tidak dalam mengambil keputusan, atau mungkin Bapak itu bisa langsung menyelesaikan pada saat itu mungkin Pak? Sebetulnya ketika program sekolah dibuat itu ada terjadwalkan penanganan kasus. Hanya di sana kalau kasus itu kan biasanya terjadi secara spontan dan itu membutuhkan penanganan juga yang memang harus segera. Nah, itu biasanya juga tidak terjadwalkan seperti itu. Namun langsung ketika ada permasalahan itu langsung diupayakan bagaimana solusinya agar jadi permasalahan itu bisa cepat selesai serta tidak menjadi lebih lebar atau tidak meluas. Nah, dalam pengambilan keputusan terutama itu juga diperlukan ketepatan di waktu yang tepat juga.
Jadi ketepatan di waktu yang tepat. Nah, supaya tidak lebih melebar ya Pak kalau didiamkan mungkin ada masalah seperti itu. Nah, baik untuk selanjutnya Pak. Nah, ketika pengambilan keputusan pasti ada faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak atau mungkin kalau tadi ada disebut tantangan kesulitan. Nah, kalau sekarang mungkin faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu apa Pak mungkin? Dalam pengambilan keputusan biasanya tidak terlepas juga dari unsur atau faktor kebersamaan guru. Jadi masukan-masukan dari guru itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian faktor yang lain juga faktor misalnya pengalaman. Ketika mendapati masalah yang serupa, faktor pengalaman itu bisa dijadikan sebagai acuan walaupun tidak sepenuhnya bisa diterapkan pada kasus di tempat itu, walaupun kasusnya cenderung sama. Di samping itu juga dengan melihat faktor-faktor dari kompetensi yang dimiliki oleh siswa, misalnya yang mengalami kasus itu. Nah, tadi seperti pertanyaan pertama, ketika melihat kompetensi itu mana kira-kira yang diambil yang terbaik, yang risikonya paling kecil, atau nilai positifnya lebih tinggi. Iya, baik Pak. Nah, tadi kan Bapak juga menyebutkan ada pengalaman. Nah, Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, kira-kira ketika ada atau mungkin Bapak sebagai kepala sekolah sudah berapa tahun mungkin Pak ya? Ada 5 tahun. 5 tahun ya. Pasti mungkin Bapak sudah mengambil banyak sekali keputusan ya Pak. Yang terkait salah satunya mungkin ada keputusan tentang dilema etika juga. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapatkan ketika mengambil keputusan terkait itu khususnya dilema etika itu Pak? Pembelajarannya memang banyak, tetapi ketika harus kita simpulkan bahwa memang tidak semua aturan yang berlaku itu tuh bisa diterapkan sepenuhnya di lapangan. Jadi perlu penyesuaian, perlu kebijakan, di mana kadang-kadang kebijakan itu memang keluar dari aturan itu sendiri, tetapi itu harus diambil demi untuk kemajuan atau kelancaran atau misalnya memiliki dampak yang paling sedikit, gitu, paling sedikit. Jadi pembelajarannya itu, jadi tidak semua aturan memang bisa diberlakukan dalam setiap kasus atau misalnya dalam setiap pembelajaran yang ada dalam pengambilan keputusan. Jadi harus inovasi ya Pak, ada inovasi inovatif dalam pengambilan keputusan juga ya Pak. Ya baik, mungkin Pak untuk pertanyaan sudah habis ya Pak. Saya mungkin ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas segala jawaban-jawabannya, dan juga saya mohon maaf kalau ada mungkin pertanyaan yang menyinggung Bapak. Mudah-mudahan semua jawaban yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat juga bagi saya, bisa menjadi pengalaman juga bagi saya ke depannya dalam hal pengambilan keputusan juga bisa jadi lebih baik. Dan juga Bapak sebagai mungkin pemimpin di SDN 3 Sukarip bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan apa yang Bapak inginkan. Seperti itu, Pak. Sama-sama, terima kasih juga atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita bersama. Dan juga saya sebagai Kepala SD 3 Sukarip juga terima kasih tentu kepada guru-guru semuanya atas dukungan. Karena tanpa dukungan dari guru-guru semua, mustahil seorang kepala sekolah itu bisa sukses dalam menyelenggarakan atau mengelola pendidikan di sekolah itu. Oke, ya baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon pamit Pak. Terima kasih. Semoga sukses. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.